Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafidia dengan NPM 1811040385, mahasiswa semester 8 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia sebelum kedatangan Belanda dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dalam bidang wawasan kependidikan. Pendidikan di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa atau bisa kita sebut sebagai masa prakolonialisme itu terjadi pada masa Hindu-Buddha dan masa penyebaran Islam. Kita akan membahas yang pertama, pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Bisa kita katakan bahwa sejak dahulu, pendidikan di Indonesia selalu berdasarkan kepada agama. Adapun beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain, yang pertama, bersifat informal, karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Yang kedua, berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Yang ketiga, aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana. Di samping itu, ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-guru tertentu. Yang terakhir, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam. Pada awal abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke-13, banyak masyarakat yang dulunya memeluk agama Hindu kemudian berpindah memeluk agama Islam. Adapun proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai banyak cara, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan. Lembaga pendidikan Islam telah berperan penting untuk masyarakat pada zaman itu. Adapun lembaga pendidikan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penyebaran Islam, yang pertama, pendidikan masjid, langgar, dan surau. Pengajaran di langgar-langgar merupakan pelajaran permulaan. Sedangkan pengajaran di pesantren ditujukan untuk kepada mereka yang ingin memperdalam ilmu ketuhanan. Selanjutnya, pendidikan pesantren. Keberadaan pesantren khususnya di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo. Dakwah Wali Songo berhasil mengislamkan Jawa karena metodenya mengkombinasikan tradisi masyarakat setempat. Mereka mendirikan pesantren sebagai tempat dakwah Islam sekaligus sebagai proses belajar mengajar. Pesantren mengambil alih pola pendidikan padepokan, tapi mengubah bahan dan materi yang diajarkan dan melakukan perubahan secara perlahan-lahan terhadap tata nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah pendidikan madrasah. Kemunculan madrasah erat hubungannya dengan sosok seorang menteri dari dunia Arab bernama Nizam al-Mulk, abad ke-11, sebagai pendiri lembaga pendidikan madrasah. Tokoh ini mengadakan pembaruan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang mulanya bersifat murni teologi atau ilmu ketuhanan dan dengan menambah ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian seperti astronomi atau ilmu perbintangan dan ilmu obat-obatan. Sekian penjelasan tentang pendidikan di Indonesia sebelum kedatangan Belanda dari saya. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.